Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berlin Simbolon. Saya dari kelompok KKN USU KTST 70. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai operasi hitung pecahan dan operasi perhitungan bilangan negatif positif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung bahas aja apa sih itu pecahan. Nah, pecahan itu adalah suatu bilangan yang dimana terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan itu ada tiga. Yang pertama itu pecahan sederhana, pecahan desimal, dan campuran. Kita langsung aja masuk ya pecahan sederhana. Nah, untuk pecahan sederhana itu ada 4 operasi. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk bentuk umumnya seperti ini ya, yang ada di gambar ini. Ada dia yang dia bila penyebutnya sama, ada yang penyebutnya nggak sama. Nah, yang pertama kita masuk ke operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan yang pertama itu yaitu untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan ini kita biasanya macam kayak menjumlahkan suatu bilangan, cuma bedanya pada operasi penjumlahan ini kita perlu perhatikan yang namanya penyebut ini. Nih. Nah, untuk melakukan operasinya pertama kita lihat dulu penyebutnya. Kalau dia penyebutnya udah sama, pembilangnya bisa kita jumlahkan. Oke, contohnya ini. Untuk dia yang pecahannya nggak sama apanya penyebutnya, kita bisa lakukan kita bisa cari KPK-nya. Lalu kita bisa jumlahkan kalau udah sama penyebutnya. Yang kedua itu kayak operasi pengurangan pecahan, sama seperti kayak penjumlahan, cuman di sini cuman tandanya aja kayak kurang, sama juga kayak tadi. Kalau sebelum kita melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan, kita harus lihat dulu penyebutnya ini. Kalau penyebutnya udah sama bisa dikurang. Kalau misalnya penyebutnya nggak sama, kita bisa cari KPK dari antara dua bilangan ini yang nggak sama ini. Penyebutnya nggak sama ini ya. Ini bisa kita cari. Udah setelah sama, lalu bisa kita kurangkan ataupun kita jumlahkan. Bentuknya kayak gini ya. Dia juga kita kali silang. Ini kita kali silang, ini kita kali silang, lalu bawahnya juga kita kali silang. Dapatlah deh. Yang ketiga operasi perkalian pecahan. Nah, operasi perkalian pecahan ini ada dua bentuk. Yang pertama suatu bilangan bulat dikali dengan sebuah pecahan, maka hasilnya ini umumnya A per B. Nah, yang ini pecahan dikali pecahan kali pecahan, dapatlah ini hasilnya bentuknya. Nah, untuk yang perkalian pecahan ini kita nggak perlu lagi cari-cari yang namanya nyamakan penyebutnya yang di bawah-bawah ini. Kalau udah perkalian tinggal aja kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kayak seperti contohnya ini 2 kali 1, ini kali, dapatlah ini. Yang ini juga 2 kali 1, 2, 5 kali 12, 60. Gampang. Nah, yang keempat operasi pada pembagian. Ini operasi pada pembagian ini dia ada bentuk-bentuknya juga. Yang ini yang pertama ini pecahan dibagi dengan bilangan bulat, dan juga pecahan dibagi dengan pecahan. Kalau yang untuk yang pembagian dengan bilangan bulat, nanti bentuknya yang aturannya C per 1, nanti berubah tanda jadi kali, baru tuh nanti dia jadi 1 per C. Ini bentuk umumnya jadinya A per BC kali BC. Nah, untuk yang ini pembagian ini, nah untuk pembagian dia A per B dibagi C per D, nanti bentuknya nanti berubah. Yang D nya naik ke atas, yang C nya jadi di bawah. Jadi bentuknya A dikali D per B dikali C. Nah, contohnya seperti ini. 5 per 8 dibagi 3 per 4 sama dengan 5 per 8 kali 4 per 3. Nah, ini kan tadi kan bentuknya sini kan 3 per 4. Nah, dibalik dia jadi 4 per 3. Baru tandanya berubah jadi kali. Jadi kalau udah perkalian gini kan, operasi perkalian tinggal kalikan aja. Yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dapat hasilnya. Oke. Nah, operasi pada pecahan campuran ini yang
Yang perlu kita ketahui itu supaya kita bisa operasi pada pecahan campuran, itu kita harus bisa menyederhanakan. Kalau bisa menyederhanakan, udah gampang kita menyelesaikan pecahan. Nah, untuk pecahan campuran itu bentuknya contohnya kayak gini. A, B per C. Untuk bikinnya jadi, untuk membuatnya menjadi pecahan sederhana, kita harus buat nanti kayak gini. A dikali C ditambah B per C. Nah, gitulah, barulah nanti nih dapatlah pecahan sederhananya. Contohnya ini, 5,5 dibagi 2 3/4. 5,5 itu kan 5 kali 2 ditambah 1, 11. Nilai 11. Lalu 2 dikali 4 ditambah 3. 2 kali 4 8, tambah 3 11. Hasilnya 11/4. Ini kan langsung aja kita buat, karena dia proses pembagian, langsunglah kita taruh bagaimana pecahan, bagi pecahan kan tadi kan dibalik, terus tuh berubah tandanya jadi kali. Nah, jadi 11/2 dikali 4/11, hasilnya 2. Oke. Operasi pada pecahan desimal. Untuk operasi pecahan desimal ini biasanya tuh bilangannya dibagi dengan per 10, per 100, ataupun 10 pangkat n dibagi 10 pangkat n. Nah, tergantung berapa di apanya bilangan. Contohnya kan kayak 5/10, jadi itu kan 0,5. 5/100 berarti dia 0,05 gitu-gitu. Nah, biasanya kalau untuk biar lebih mudah pahamnya, tinggal lihat aja di belakang bilangan itu berapa, di belakang koma itu berapa banyak bilangannya. Kalau misalnya di belakang koma 1 berarti dia per 10, kalau dia 2 berarti dia 100 gitu-gitu. Nah, contohnya nih, 0,66 dibagi dengan 0,02. 0,66 ini kan tadi kan kayak yang lebih mudah pahamnya aja. Ini kan dia kan per 100. Kayak per 100. Nah, di belakang koma ini ada dua bilangan. Jadi 66/100 sama dengan 33/50. Sama-sama bagi 2 ya, Dek. Nah, untuk yang 0,02 ini kan di belakang koma kan ada 2 angka. Berarti dia 10 pangkat 2 atau enggak 100. Nah, 2/100 ini sama dengan 1/50. Nah, kalau dapat tinggal lakukanlah operasi pada pembagian ini. Pembagian ini udah dapatlah 33/50 dibagi 1/50. Dapat hasilnya 33. Kalau misalnya belum paham lagi nih, ada contoh kedua. Nah, ini kita dapatkan 2,4 dibagi 0,2. Tinggal kita ubah aja dulu. Yang ini kan 2,4, belakang koma kan 1, berarti dia 24/10. Kalau 0,2 belakang koma kan 1 angka, berarti dia 2/10. Jadi dia bentuknya 24/10 dibagi 2/10. Nah, tinggal kita lakukan operasinya, dapatlah hasilnya 24/2 atau sama dengan 12. Dan terakhir itu ini tentang operasi bilangan negatif positif. Biasanya nanti ini sering nanti ini masuk nanti untuk bilang untuk di pelajaran SMP, SMA juga. Jadi kalau misalnya bisa paham tentang ini operasinya ini, nah gampang kita untuk selanjutnya mempelajari matematika di tingkat SMP maupun di SMA. Nah, kayak contohnya nih, kalau positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif. Pokoknya kalau dia sama, kalau dikali dia kan sama, tetap hasilnya. Kalau misalnya dia beda, nah kalau misalnya dia beda baru hasilnya negatif. Kayak contohnya negatif kali positif negatif. Tapi kalau dia sama, negatif negatif hasilnya negatif negatif, kalau dikali hasilnya positif gitu. Bisa juga kalau misalnya mau lebih paham, kita bisa melakukannya pakai garis kayak gini. Jadi biar lebih mudah, ini kan 5 ditambah
Nah, untuk contohnya ini kan ada 5 ditambah negatif 2. Nah, ini kan kita langsung aja kita tarik garis kayak gini. Kita mulailah. Yang ini kan pertama kan 5. Nah, 5 berarti dia kan ke sebelah kanan. Nah, ke sebelah kanan dulu kan sejauh 5. Nah, sebelah kanan kan setelah dapat, baru nanti di kan di sini kan ditambah negatif 2. Berarti kita balik lagi ke sebelah kiri. Nah, sejauh sebelah kiri 2 kurang 1 2. Nah, kita berhentinya di mana? Di 3 kan. Nah, dapat hasilnya 3. Untuk yang ini juga, nah, negatif 4 ditambah negatif 3. Kita mulai dari 0, baru tuh kan negatif 4 berarti ke sebelah kiri. Nah, 4 bilangan ke sebelah kiri. Nah, di sini kan baru ditambah negatif 3 lagi. Berarti kita ke kiri lagi sebanyak 3. Nah, dapat hasilnya negatif 7. Berhentinya di negatif 7. Nah, itulah caranya supaya untuk paham bilangan negatif positif kayak gini, bisa mengoperasikannya. Nah, untuk yang biasanya untuk negatif positif ini bisa juga nanti kita analogikan ke kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak negatif ini kita anggap itu utang, kalau positif itu kita anggap bayar. Jadi misalnya kan ini kamu ini 5 tambah negatif 2. Nah, kamu ada uang 5, baru tuh kamu punya utang 2. Nah, jadi hasilnya kau kan pasti nggak ada utang kan, jadi tinggal 3 kan, justru lebih. Nah, kayak gitu juga inilah juga. Nah, negatif 4 ditambah negatif 3, hasilnya berapa? Ini kamu ada utang 4, lalu tuh kamu berutang lagi 3, berarti kamu berutang 7 kan. Nah, gitulah, biar lebih mudah. Anggapkan aja positif itu kamu bayar, kalau negatif itu kamu utang. Nah, biar lebih mudah pahamnya. Kalau misalnya malas bikin-bikin kayak gini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.